semua. Fasal yang kita baca kali ini faslun. Faslun itu kalau kayak kita pasal. As-siwaku mustahabbun fi kulli hal. Jadi siwak itu disebutkan mustahab. Mustahab itu artinya sunnah. Nah, kalau dalam bahasa mustahab diartikan sesuatu yang disukai, sesuatu yang dicintai. Tapi dalam pengertian hukum, mustahab itu sunnah. Mustahab itu sunnah. Di sini dikatakan fi kulli hal. Nah, di sarahnya dituliskan as-siwaku sunnatun mutlaqah. Jadi siwak itu secara umum, secara mutlak hukumnya adalah sunnah. Secara umum, kapan saja, di mana saja, bahwa yang namanya bersiwak itu sunnah, illa kecuali ba'da zawal lis-shaim, kecuali bagi orang yang puasa setelah yaitu tergelincirnya matahari. Zawal itu matahari tergelincir. Maksudnya matahari tergelincir yaitu pada saat masuk waktu zuhur. Karena waktu zuhur itu masuk pada saat matahari tergelincir. Jadi begitu matahari tergelincir, maka menggunakan siwak hukumnya makruh. Tapi di pagi hari siwak belum makruh. Pagi hari siwak belum makruh. Silakan. Subuh pakai siwak, duha pakai siwak. Silakan. Mau baca Quran pakai siwak. Tapi begitu masuk zuhur, bersiwak tidak sunnah lagi. Bagi yang puasa. Ingat tuh. Bagi yang puasa. Kalau yang nggak puasa, nggak puasa tetap siwak itu mutlak sunnah. Nah, dalilnya apa? Di sini disebutkan dalilnya liqaulihi, yaitu sesuai dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan as-siwaku matharatun lil fam. Siwak itu pensuci mulut. Mardatun lirrabb, dan menjadi penyebab keridhaan Allah. Jadi siwak itu pensuci mulut, dan pada yang sama itu bisa menjadi penyebab Allah ridho kepada orang-orang yang suka bersiwak. Di sini disebutkan wa huwa haditsun sahihun. Hadis yang barusan dibaca adalah hadis sahih. Rawahu Ibn Khuzaimah, diriwayatkan oleh Imam Ibn Khuzaimah, wa Ibnu Hibban, dan diriwayatkan juga oleh Ibnu Hibban, wal Baihaqi, dan diriwayatkan juga oleh Imam Baihaqi, wan Nasa'i, dan diriwayatkan juga oleh Imam Nasa'i bi isnadin sahihin, yaitu dengan sanad yang sahih. Kemudian wa dzakarahul Bukhari, dan Imam Bukhari menukilkan atau menyebutkan hadis tersebut ta'liqan, secara mu'allaq. Nah, maksudnya secara mu'allaq, enggak disebut sanadnya. Kadang-kadang Imam Bukhari di dalam sahihnya ada beberapa hadis disebut mu'allaqat Bukhari, itu enggak pakai sanad. Nah, biasanya hadis yang tidak pakai sanad nilainya dhaif. Hadis yang ditulis oleh siapapun tanpa sanad dhaif. Kecuali hadis Sahih Bukhari. Kenapa? Karena hadis Sahih Bukhari ada beberapa hadis yang tidak pakai sanad dikumpulkan oleh ulama. Setelah dikumpulkan diteliti. Nah, ini bagaimana nih? Karena biasanya kalau yang nggak ada sanad kebanyakan dhaif. Nah, ternyata begitu diperiksa satu-satu semuanya ada syawahid. Ada kesaksian dari hadis riwayat yang lain yang dia punya sanad kuat. Nah, makanya mu'allaqat Bukhari itu bisa dipertanggungjawabkan dan diakui oleh para ulama tentang kesahihannya. Nah, di sini disebutkan bahwa zakarahul Bukhari ta'liqan. Imam Bukhari menyebutnya dalam bentuk mu'allaq, ta'liq, tanpa sanad. Bisighatil jazm, tapi dengan sigha yang meyakinkan. Nah, sigha jazm contohnya apa? Perhatikan. Kalau kita sebut rawa Bukhari, Bukhari meriwayatkan, itu jazm. Artinya kita memastikan ini memang riwayat Bukhari. Tapi kalau dikatakan ruwiya, nah itu sighatul tamrid.
Nah, hati-hati tuh, beda. Rawa ame ruwiya beda. Kalau hadis dikatakan rawahu Abu Hurairah, ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah, itu namanya jazm. Artinya kita memastikan itu memang riwayat Abu Hurairah. Tapi kalau dikatakan ruwiya an Abi Hurairah, diriwayatkan dari Abu Hurairah, itu kebanyakan dhaif. Kalau ruwiya tuh sighah tamrid. Nah, perhatikan, hati-hati. Jadi nyebut rawa sama ruwiya tuh beda nilainya tuh. Nah, umumnya kalau disebut ruwiya, kita mesti gali lagi, kita mesti periksa lagi. Ini hadis sahih apa enggak deh. Karena yang meriwayatkannya sendiri enggak memastikan. Itu kalau dibaca ruwiya, yang ngeriwayatin sendiri, yang nulis enggak ngemastiin. Mesti kita periksa lagi. Itu namanya sighatu tamrid. Nah, tamrid dari kata marad. Marad itu dari kata sakit. Nah, itu ada dalam ilmu hadis. Tapi kalau rawa Bukhari, atau rawa Abu Hurairah, nah itu namanya sighahnya bil jazm. Artinya si penulis, si perawi memastikan ini betul-betul riwayat Abu Hurairah. Nah, biasanya kalau begitu insya Allah riwayatnya tidak diragukan lagi. Jadi di sini dikatakan walaupun Imam Bukhari menyebutnya dalam bentuk taklid, tapi bisighatil jazm. Kemudian di sini ditambahkan oleh pensarah, menarik. Wa ta'liqatuhu bisighatil jazm sahihatun. Nah, jadi takliknya Imam Bukhari, pokoknya hadis mu'allaq yang diriwayatkan Imam Bukhari walaupun tanpa sanad, selama Imam Bukhari meriwayatkannya bisighatil jazm, selama betul-betul Imam Bukhari meriwayatkannya tanpa keraguan, jazm di sini dikatakan sahihatun, maka nilainya adalah hadis sahih. Naam. Kemudian wa madhara bi fathil mim wa kasriha. Nah, madhara itu ada dibaca madhara, mimnya pakai fathah, tapi kadang-kadang ada juga mimnya pakai kasroh. Jadi boleh dibaca madhara, boleh dibaca midhara. Kemudian hiya, dia adalah kullu ina'in yatatahhar bihi fasabbaha siwak bidzalik. Jadi di sini bahwa secara kebendaan madhara itu adalah suatu wadah, suatu tempat yang biasa dipakai untuk bersuci. Nah, makanya di sini siwak itu diumpamakan sebagai alat atau tempat bersuci daripada bagi mulut kita yang kotor. Kenapa? Li'annahu yutahhiru fam. Karena siwak itu membersihkan mulut. Nah itu yang diartikan. Nah di sini kita lanjutkan. Di matan tadi dikatakan wa huwa fi thalathati mawadi', dan bersiwak itu pada 3 keadaan, 3 kondisi asaddu istihbaban. Sunnahnya sangat ditekankan. Ada 3 kondisi yang sangat dianjurkan untuk kita bersiwak. Yang pertama, inda taghayyuril fam min azmin aw ghairi, yaitu pada saat bau mulut kita ini berubah karena kelamaan nggak dibersihin, atau kelamaan nggak makan, kelamaan nggak minum. Dari pagi kalau kita nggak makan nggak minum, hawanya tuh udah nggak enak itu mulut, ya ikhwan. Nah jadi pada saat bau mulut itu terasa udah nggak enak, sangat disunnahkan untuk bersiwak. Yang kedua, wa indal qiyami minan naum, pada saat bangun dari tidur. Bangun dari tidur juga sangat dianjurkan untuk bersiwak. Kemudian yang berikutnya, wa indal qiyami ilas shalah, dan pada saat kita mau menegakkan sholat. Jadi sunnah. Jadi pada saat orang ingin sholat bersiwak, orang baru bangun tidur bersiwak, orang mulutnya sudah mulai berubah baunya bersiwak, itu sangat ditekankan. Baik, kembali kita baca sarahnya. Wa hal yakrahu lis-shaimi ba'da zawal. Tadi kita baca di dalam matan disebut siwak itu disunnahkan dalam setiap keadaan kecuali ba'da zawal bagi yang puasa. Ini pendapat siapa? Pendapat pengarang kitab. Siapa pengarang kitabnya? Nah, kita baca di situ Taqiyuddin
Abu Bakrin bin Humad bin Abdul Mu'min Al-Hisni Al-Husaini Ad-Dimsyqi Asy-Syafi'i. Nah, beliau ini wafat tahun 829 Hijriah. 829 Hijriah. Berarti ini kitab Abi Syuja itu sudah cukup lama. Jadi pengarang matannya matan Imam Abi Syuja. Nah, Imam Abi Syuja berpendapat ini tadi yang kita baca ya ikhwan. Nah, apakah ini disepakati oleh ulama-ulama Syafi'iyah? Imam Abu Syuja ini mazhabnya Syafi'i. Ya ikhwan. Baik. Jadi yang kita baca adalah matan Abi Syuja yang disarahkan. Nah, jangan lupa tuh. Yang menyarahkannya itu tadi yang meninggal tahun 829 yaitu Taqiyuddin Abu Bakar Al-Hisni Al-Husaini. Itu pensarahnya. Sedangkan yang ngarang kitabnya adalah Imam Abu Syuja. Imam Abu Syuja itu aslinya lahirnya di Persia ya ikhwan. Nah, sekarang kita lihat. Imam Abu Syuja mengatakan ba'da zawal itu makruh. Nah, sekarang pensara menuliskan pertanyaan. Wa hal yakrahu lis-shaim ba'da zawal? Apakah bersiwak itu makruh bagi orang yang puasa setelah zawal? Dijawab oleh beliau, fihi khilaf. Dalam perkara tersebut, dalam mazhab Syafi'i ini ada perbedaan pendapat. Ar-rajih artinya pendapat yang terkuat. Fir-Rafi'i, maksudnya Fir-Rafi'i inda Imam Rafi'i. Imam Rafi'i itu salah satu mujtahid dalam mazhab Syafi'i. War-Raudhah, Raudhah ini yaitu menghimpun pendapat Imam Nawawi. Annahu yakrah. Nah, jadi pendapat yang rajih sepakat dengan yang dikatakan Abu Syuja tadi. Ya, bahwa makruh kalau bersiwak setelah zawal bagi yang puasa. Nah, dalilnya apa? Dia memakai dalil liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, la khulufu famis shaim atyabu indallahi min rihil misik. Artinya bau mulut orang yang puasa itu lebih indah di sisi Allah daripada wanginya misik. Nah, hadis ini rawahul Bukhari. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Wa fi riwayati Muslim, dalam riwayat Imam Muslim ada tambahan yaitu yaumul qiyamah. Maksudnya la khulufu famis shaim atyabu indallahi min rihil misik yaumil qiyamah. Maksudnya di hari kiamat. Nah, kemudian di sini dijelaskan wal khuluf bidhammil kha wal lam. Jadi kha dan lamnya diberikan dhamma, khuluf. Nah, di sini disebut huwa taghayyur. Arti sebenarnya khuluf itu berubah, taghayyur, berubah, dia punya aroma, dia punya baunya. Wa khassa bima ba'da sawa. Khususnya bau mulut seseorang itu kalau lagi puasa, habis zuhur aja udah berubah deh. Pagi masih enggak berubah, kalau habis zuhur berubah baunya ya ikhwan. Itu disebut khuluf dalam bahasa Arab. Nah, kemudian di sini ditambahkan lagi. Nah, di dalam sarahnya, li'anna taghayyur al-fami bisababi saumi hina idzin yadhhar. Karena baunya mulut setelah zawal itu lebih nyata, lebih kentara dibandingkan sebelum zawal. Waqil di situ dikatakan, falau taghayyara famahu ba'da zawal. Andai kata bau mulutnya berubah setelah zawal, bisababin akhar, karena sebab yang lain, kanaumin, karena tidur umpamanya, au ghairi, atau karena selain itu, fastaqa li ajli dzalik la yakrah. Nah, ini menarik nih. Ini menarik. Jadi kalau bau mulut dia itu keluar baunya setelah zawal, karena memang dari pagi sampai siang dia nggak makan, nggak minum, kemudian keluar baunya yang tidak sedap karena
dari bau mulutnya tadi, maka makruh dia bersiwak setelah zawal. Tapi kalau bau mulutnya akibat baru bangun tidur, mungkin dia qailulah jam 10 begitu, dia tidur sampai jam 11 atau pas sampai zuhur baru bangun, mulutnya bau karena dia punya tidur, maka di sini dikatakan la yakrah, tidak makruh dia bersiwak. Kemudian dikatakan waqila, ada juga pendapat. Nah, kalau pakai qila dalam kitab fikih, perhatikan, kalau ada qila berarti pendapatnya lemah. Kalau ada qila berarti pendapatnya lemah. Kalau kayak kita nih qila konon katanya. Nah, kalau sebut konon katanya kuat gak? Enggak. Jadi jangan kalau qila kita ambil, jangan. Kalau dengar qila, ini pendapat lemah nih. Jadi di sini disebut wa qila la yakrahul istiyaqu mutlaqan. Jadi konon katanya bahwa bersiwak setelah zawal bagi yang puasa mutlak tidak makruh. Ini bagi mazhab Syafi'i ini lemah, makanya disebut qila. Tapi jangan lupa di sini disebutkan wabihi qala al-a'immatus tsalatsa. Dan ternyata pendapat yang dalam mazhab Syafi'i lemah ini itu justru pendapat yang dipakai dalam mazhab yang 3. Jadi mazhab Malik, mazhab Hanafi, Imam Abu Hanifah, dan mazhab Ahmad mengatakan tidak makruh. Nah, jadi perhatikan, tidak makruh. Yang menariknya apa? Warajahahun Nawawi. Justru pendapat itu yang dipilih oleh Imam Nawawi. Imam Nawawi itu mazhabnya Syafi'i. Nah, tapi dalam hal ini, saudara, pendapat yang kuat sebagaimana tadi sudah kita katakan dalam mazhab Syafi'i yang mu'tamad, yaitu hukumnya makruh. Ya, Imam Syafi'i justru wabihi qala al-a'immatus tsalatsa wa rajahun Nawawi fi Syarhil Muhadzab. Wa qala al-Qadhi Husain. Nah, ada lagi Qadhi Husain. Qadhi Husain ini juga ulama besar dalam mazhab Imam Syafi'i. Beliau mengatakan yakrahu fil fardi dunan nafli khaufan minar riya. Nah, dan lain lagi nih pendapatnya nih. Kata Qadhi Husain, makruhnya itu kalau puasa wajib. Fil farad, puasa Ramadan, makruh. Tapi kalau puasa sunnah nggak makruh. Kenapa nggak makruh? Dia punya dalil. Khaufan minar riya, takut riya. Lagi puasa sunnah nih Senin Kemis, umpamanya puasa sunnah, mulut bau, kan ketahuan sama orang dia puasa. Nah, apalagi kalau orang nanya, kok mulutnya bau sih? Terpaksa dijawab lagi puasa. Nah, jadi dia khawatirkan jadi riya. Justru kalau dia bersiwak nggak ada baunya, orang nggak tahu kalau dia lagi puasa. Nah, jadi Qadhi Husain bilang kalau sunnah nggak apa-apa dia bersiwak supaya nggak ketahuan dia lagi puasa, supaya nggak riya. Tapi kalau puasa wajib seperti puasa Ramadan kan semua orang memang puasa, jadi nggak usah khawatir dengan riya. Nah, jadi kalau lagi bulan Ramadan baru makruh. Kira-kira jelas gak? Jadi ada berapa pendapat tuh barusan tuh? Coba lihat. Nah, jadi pendapat yang pertama tadi kita sebut yang ada di dalam kitab kita yang roje yang paling kuat, makruh setelah zawal matahari, puasa fardu maupun puasa sunnah. Kemudian pendapat yang kedua, mutlak sunnah, nggak makruh. Artinya mau puasa ke nggak puasa ke, itu pendapat mazhab yang 3. Nah, sedangkan Qadhi Husain makruh kalau puasa sunnah. Makruh kalau puasa wajib, tidak makruh kalau puasa sunnah. Kira-kira sampai di sini jelas tidak? Nah, baik, kita lanjutkan di sini. Wa qala musannif, dan pengarang mengatakan wa qala musannif, dia mengatakan lis-shaim yu'khadhu minhu annal karaha tazulu bi ghurubis syamsi. Jadi kata-kata makruh untuk orang yang puasa, maka makruh itu hilang setelah terbenamnya matahari. Karena setelah terbenam matahari namanya bukan puasa lagi. Nah, maka setelah terbenam matahari tidak ada lagi kemakruhan. Wa hadza huwal asah,
Dan inilah pendapat yang terkuat fi Syarhil Muhadzab, yaitu di Syarh Muhadzab. Wa qila tabqal karaha ila fitr. Nah, jadi dalam Syarh Muhadzab Imam Nawawi juga mengatakan bahwa kalaupun yang kita ambil pendapat yang makruh itu hanya berlanjut sampai maghrib. Maghrib udah nggak makruh lagi. Tapi kalau di sini dikatakan ada juga yang berpendapat enggak, dia tetap makruh sampai dia buka puasa. Jadi dibedain antara maghrib sama buka puasa, karena kadang-kadang ada orang buka puasa lewat maghrib. Jadi kalau dia masih lewat maghrib, dia belum buka puasa, tetap masih makruh. Buka dulu baru tidak makruh. Kalau belum buka tetap makruh. Ada orang begitu azan maghrib masih di kamar mandi, dia belum batalin, dia sikat gigi dulu, hukumnya tetap makruh. Buka dulu baru sikat gigi. Nah, sampai di situ dulu, nanti kita lanjutkan untuk selanjutnya. Ada pertanyaan? Karena sekarang ini zuhur bukan jam 12. Zuhur jam berapa? Iya, sudah masuk zuhur ini sekarang. Baik, ada pertanyaan? Insya Allah 2 Senin yang akan datang, Faraid udah siap. Insya Allah Faraid kitabnya sudah siap, kita bagikan dan kita mulai mengkaji Faraid. Insya Allah.